Teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan bahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Oke para pecinta dunia bola, hasil pertandingan Real Madrid versus PSG. Real Madrid berhasil menyingkirkan PSG dari Liga Champions dengan cara yang dramatis, tampil di Santiago Bernabeu pada laga leg kedua 16 besar yang digelar pada hari Kamis 10 Maret dini hari. Klub berjuluk Los Merengues itu menang dengan skor 3-1. Hasil ini membuat Real Madrid keluar sebagai pemenang dalam duel dua leg dengan agregat skor 3-2 pada pertemuan sebelumnya di Parc des Princes. Bulan Februari lalu Madrid menelan kekalahan dengan skor tipis 0-1. Mulanya publik ragu bisa melihat Real Madrid bisa bertahan di Liga Champions. PSG cukup menguasai babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Bahkan di menit ke-34, PSG berhasil mencetak gol tapi dianulir karena offside. Gol yang dinanti PSG kemudian tercipta pada menit ke-39 dan tidak lagi dianulir oleh wasit. Kylian Mbappe menunjukkan kelasnya dengan mencetak gol usai melewati Eder Militao tanpa kesulitan. PSG pun semakin nyaman menguasai jalannya permainan di babak pertama. Sayangnya klub besutan Mauricio Pochettino itu gagal menggandakan keunggulannya. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan Les Parisiens dengan 0-1. Pada menit ke-54, PSG kembali melihat golnya dianulir oleh wasit karena alasan serupa, offside. Mbappe sukses menjebol gawang Real Madrid namun sudah terjebak dalam perangkap offside sebelum menerima umpan dari Lionel Messi. Kesalahan fatal dari Gianluigi Donnarumma memberikan secercah harapan buat Real Madrid. Pada menit ke-61, kiper asal Italia itu mengontrol bola terlalu lama hingga terlepas setelah ditekan Karim Benzema. Bola dipungut Vinicius Junior yang menyerahkannya ke Benzema untuk dijadikan gol. Akhirnya skor menjadi 1-1. Real Madrid membukukan gol keduanya pada menit ke-76 tanpa kesalahan dari lawan. Benzema kembali membubuhkan namanya di papan skor memanfaatkan umpan terobosan dari Luka Modric. Tanpa kesulitan Benzema berhasil menaklukkan Donnarumma. Akhirnya skor menjadi 2-1. Drama tercipta 2 menit setelahnya. Benzema membuat Santiago Bernabeu bergemuruh dengan hat-tricknya. Pria asal Prancis itu memungut bola yang terlepas dari Vinicius Junior dan mengarahkannya ke pojok kanan bawah gawang. Akhirnya skor 3-1. Gol ketiga itu menjadi tamparan keras buat PSG pada masa injury time. Messi melepaskan tembakan keras tapi melebar dari sisi gawang Real Madrid. Skor bertahan sampai peluit panjang berbunyi dan Los Merengues dinyatakan menang. Man of the match pada laga kali ini. Mengejar margin 2 gol bukan perkara yang mudah, apalagi lawannya PSG. Namun Real Madrid mampu melakukannya, bahkan mencetak 3 gol dalam kurun waktu kurang dari 20 menit. Penyerang Los Merengues, Karim Benzema menunjukkan kelasnya di pertandingan ini. Ia memborong ke 3 gol yang menjadi penentu keberhasilan Real Madrid melaju ke babak perempat final. Benzema adalah pemain yang paling konsisten dalam menebar ancaman ke gawang PSG. Beberapa kali ia membuat fans Real Madrid hampir bersorak lewat sundulan maupun sepakannya. Itu dilakukan sejak babak pertama. Berdasarkan catatan yang dihimpun WatchScored, pemain berusia 34 tahun tersebut melepaskan total 7 tembakan selama pertandingan. 5 diantaranya berhasil mencapai target, sisanya melenceng. Selain itu Benzema juga menyelesaikan 33 dari total 41 operan yang dilakukan sepanjang pertandingan. Artinya ia juga turut terlibat dalam pembangunan serangan. Tidak hanya sekadar menunggu bola di kotak penalti lawan, Benzema juga memenangkan 1 duel udara dan mencatatkan 1 tackle sukses dari 5 percobaan. WatchScored memberi rating Benzema 9,6 dan tidak heran kalau UEFA memberikan gelar Man of the Match kepada sang penyerang. Oke, informasi yang berikutnya ada hasil pertandingan dari Manchester City versus Sporting. Manchester City ditahan imbang Sporting dalam duel leg kedua babak 16 besar Liga Champions pada Kamis 10 Maret dini hari. Skor 0-0 menutup duel 90 menit di Etihad Stadium.
Josep Guardiola melakukan rotasi besar-besaran di pertandingan ini. Manchester City masih bermain dominan, tapi serangan-serangan mereka tidak efektif. Kemenangan 5-0 di leg pertama tampaknya mempengaruhi pendekatan Manchester City untuk pertandingan ini. Sporting tidak banyak mendapatkan kesempatan melawan. Hasil imbang ini tidak berpengaruh apapun. Manchester City melangkah ke babak perempat final Liga Champions. Guardiola merotasi skuadnya untuk pertandingan ini. Manchester City menang 5-0 di leg pertama lalu. Setengah langkah mereka sudah ke perempat final. 10 menit pertama Manchester City mendominasi penguasaan bola. Tempo relatif lambat, tidak ada ancaman berarti dari kedua tim. Sporting mencoba merebut bola dan mempertahankannya selama mungkin. Tapi pertahanan Manchester City lebih rapi hingga menit ke-20. Kedua tim masih saling terkunci di lini tengah. Menit ke-23, Sterling dan Foden mendapatkan peluang beruntun. Sterling kalah cepat dari bek lawan. Foden menembak ke sisi kiri tapi masih bisa dihentikan. Hingga menit ke-35, Sporting memadati wilayah bermain mereka sendiri dengan pemain. Tim asal Portugal itu menunggu kesempatan merebut bola untuk melancarkan serangan balik. Menit ke-39, umpan terobosan Foden bisa dimaksimalkan Sterling. Winger Inggris itu mencoba mencungkil bola tapi Adan masih bisa menghentikannya. Tidak ada gol hingga akhir 45 menit pertama, skor 0-0 mengantar para pemain ke ruang ganti. Pertandingan dilanjutkan kembali. Manchester City sempat mencetak gol di menit ke-47. Umpan Mahrez dituntaskan Jesus dengan baik. Sayangnya gol dianulir karena offside. VAR mengonfirmasi. Menit ke-56 Jesus kembali mendapatkan peluang menembak. Aliran umpan Manchester City berakhir di kaki Jesus di sisi kiri. Tembakannya mendatar tapi terlalu lemah untuk Adan. Belum ada perkembangan signifikan hingga menit ke-70. Manchester City mendominasi 74,2% penguasaan bola dengan 92,3% umpan akurat. Tapi belum ada peluang yang benar-benar mengancam. Menit ke-73, Sporting mendapat kesempatan lewat tembakan Reis yang melambung tinggi. 3 menit berselang, giliran Paulinho yang mendapatkan kesempatan menembak dari jarak dekat. Memasuki 10 menit akhir, tempo pertandingan semakin turun. Manchester City mendominasi, tapi rotasi skuad membuat pemain mereka tidak maksimal. Tidak ada gol hingga wasit meniup peluit panjang. Dominasi bola Manchester City tidak cukup untuk menjebol gawang lawan. Akhirnya skor pada laga leg kedua ini ditutup dengan skor 0-0. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman. Yang pastinya tetap stay tune di dunia bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam dunia bola.